Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, wabil khusus kepada Romo Kiai Haji Syamsul Huda selaku Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah dan jajarannya, kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Makhin selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah dan jajarannya, wabil khusus Ibunda Ibu Nyai Haji, Ibu Nyai Hajah Tati Farihah, putri dari mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu, yang saya taati semua, saya muliakan. Kepada Romo Kiai Majelis Tahkim wilayah, daerah, kabupaten maupun dewan pimpinan yang ada di wilayah kabupaten yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat, peserta mujahadah kubro, baik yang mengikuti secara langsung sesuai dengan protokol kesehatan yang sekarang di hadapan saya, yang saya muliakan, maupun saudara-saudara saya pengamal wahidiyah minal muslimina wal muslimat di daerah-daerah yang saya hormati. Anak-anak yang bertugas pada siang hari ini yang saya sayangi, pada kesempatan yang mulia ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum ananda penata acara yang saya taati,
Semoga pertemuan Mujadah Kubro yang beda dengan Mujadah Kubro yang lain tidak mengurangi keberadaan nilai Mujadah Kubro umumnya. Ya mungkin bahkan kalau kita benar-benar memanfaatkan momen ini, mungkin bisa nilainya lebih tinggi, lebih baik. Saya menyapa anak-anakku di sini. Sudah lama ya, saya tidak memberikan nasihat tausiah kepada kalian. Saya sayang kalian kok. Saya memperhatikan kalian, bapak-bapak di pusat memperhatikan anak-anakku di sini. Di rumah, sekarang bersama ibumu, ayahmu, oke. Memang beda Mujadah Kubro pada saat ini. Tapi jujur aja, jauh di mata. Panjenengan tidak bisa ke sini, jauh di mata, tapi tetap hati dekat, dekat di hati. Ya, jadi intinya sama. Walaupun jauh, bila satu frekuensi menjadi dekat. Tapi walaupun dekat, tidak sefrekuensi, tidak akan bisa sambung. Unduru madza fis samawati wal ard. Permasalahannya begini hadirin. Mujadah Kubro akhir-akhir ini, dua Mujadah Kubro ini beda. Seperti bercerai-berai jauh tempat. Saya ingat ada di surat Ad-Dzariyat ayat 20. Ini kita ambil untuk berpikir lebih jernih. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat 20, 21. Ya ini momen ini yang harus kita pakai. Kalau tidak berpecah belah. Ya. Walaupun jauh beda, tapi kalau satu frekuensi dekat sekali. Dan di dalam bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan di dalam dirimu juga. Afalatu besirun. Apakah kita tidak memperhatikan? Biarlah, karena situasi yang menjauhkan kita. Ada di luar Jawa, tidak bisa datang, ada yang di kota-kota. Sekarang beda, silakan jasad beda, jasad berpisah-pisah. Tapi kalau satu frekuensi, kita bersama di sini. Bersama mu'alif sholawat wahidiyah di sini, karena satu frekuensi. Bersama Rasulullah di sini. Tapi kalau ini tidak satu frekuensi, walaupun dekat, ya jauh. Ya. Satu frekuensi. Unduru, perhatikan. Di bumi ini ya. Mujahadah ini intinya menjadi orang baik. Menjadikan akhlak yang mulia. Mengapa? Anak-anak
Kalau ingin menjadi anak yang mulia, mujahadah. Dibimbing. Karena gini ma'asyiral hadirin. Sholawat wahidiyah yang kita amalkan itu fungsinya operasi mental, operasi batin secara pribadi, secara global revolusi batin, revolusi mental kalau menurut Bapak Presiden. Jadi revolusi pribadi saja sulit mencari jalan keluarnya alatnya, apalagi revolusi mental harus ada ini. Membersihkan jiwa itu secara intern pribadi. Setelah bersih betul-betul tazkiyatun nafsi anir radha'ili wajibatun dipraktekkan, baru wadah yang bersih akan mendapatkan isi yang bersih. Wadah yang dibersihkan menjadi suci akan diisi sesuatu yang suci. Apa ada selain lillah billah yang lebih tinggi? Apa ada kesadaran kepada Allah yang ditanam kepada jiwa yang suci yang lebih tinggi daripada itu? Betul-betul itu yang tertinggi, karena milik yang maha suci dituangkan ke dalam dada. Istilah lain itu namanya tajalli. Ya, unduru, perhatikan. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Jadi mujahadah kubra ini kalau untuk anak-anak, mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah, lahir batin. Mujahadah kubra secara virtual atau live streaming, bagi yang satu frekuensi tidak ada masalah. Mujahadah kubra itu apa sih? Bukan hanya sekedar mujahadah besar. Mujahadah yang dinahkodai, yang memiliki nadroh, yang mu'alifnya. Saya ingat itu, kalau kita disuruh oleh Allah memperhatikan keadaan alam, semua walaupun di pucuk gunung hari ini bisa sambung kepada beliau yang memiliki nadroh yang ditugaskan oleh Allah. Saya gambarkan seperti listrik. Hati hadirin kaya omah. Suatu saat akan gelap. Kalau sudah gelap, yang menguasai pasti nafsu. Walaupun beralma mater, mujahadah kubra, tapi dalamnya nafsu. Maaf, ini apa adanya. Sebab kita mau koreksi. Alma maternya mujahadah kubra, mu'alif oriented. Tapi kalau ibarat rumah yang ada di dada, itu gelap. Al-zulmatu jundun nafsi, itu di Al-Hikam. Rumah yang gelap, rumah ini ya, hati. Walaupun saya di sini, kalau rumah ini gelap, itu tentara nafsu yang ada di sini. Yang banyak itu tentara-tentara nafsu yang akan mengarahkan kita. Walaupun alma mater kita mujahadah kubra, ini ya, tapi akan diarahkan ke dalam kegelapan.
Jenengan punya rumah supaya padang. Di situ sudah dipasang instalasi listrik nadroh oleh beliau. Wes podo duwene mujadai ya podo lembarane sama 717-nya. Sama-sama jadi panitianya ya. Sama-sama berjuangnya, sama-sama keluar sana berjuang. Itu instalasi nadroh. Saya hanya mengambil daun Al-Quran tadi, ada tanda-tanda itu tadi. Dekat, jauh, yang membedakan itu hanya jauh jaraknya. Tapi soal dekat sama. Bila sambung dengan gardu induknya, di sini dinyalakan, lep, di gunung sana sudah menyala. Tapi kalau di rumahnya itu saklarnya itu putus, tahu saklar ya anak-anak? Kayaknya nyeklek, terbuka, tertutup, sambung. Lek nggak neklek terbuka berarti gak sambung, lampu mati. Kalau ditutup, klek, murup, sambung, otomatis murup. Yang membedakan kita itu hanya tempat, hanya status. Intinya nadroh itu adil padang. An-nuru jundul qalbi. Itu adalah tentara hati. Sehingga kita padang dalam melangkah. Lurus dalam berucap. Lurus dalam berangan-angan dan berpikir. Lurus dalam rasa, dalam hati. Mestinya begitu. Ya. Mujadah Kubro siang hari. Saya sapa anak-anakku yang di luar, yang bisa ikut ke sini. Dulu saya tahu sampai di belakang sana, ya kita bareng-bareng menangis bareng. Sekarang kita tidak bisa karena ujian Allah seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu di daerah. Saklar rohani anak itu harus disambung. Karena jauh dekat bukan urusan jarak, jauh dekat urusan rasa. Semakin tinggi rasa kerendahan, semakin dekat. Mungkin di daerah lebih sambung, lebih dekat Allah wa rasulihi wa ghausi hadzal zaman radhiyallahu anhu. Lebih dekat dengan mu'alif salat pagi dia. Karena yang jauh bisa sambung. Saklar rumah hati menyala. Mungkin saya sebagai pembicara kurang sambung sama sekali. Karena putus. Instalasi listrik. Intinya kecerdasan antara menyambung dan memutus inilah yang harus kita miliki. Kalau sambung, menyala terus sampai mati, selamat. Itulah husnul khotimah. Walaupun kita miskin. Walaupun kita asalnya orang nakal. Tapi sebaliknya ya gitu ya. Di tempat elit. Tapi lupa, tidak sambung, putus terus. Tahunya itu besok sakaratul maut ini hadirin. Sambung atau tidak. Sekarang kita sama-sama merasa sambung semua. Terutama saya merasa sambung. Tapi nanti aslinya ketika sakaratul maut, hati-hati. Siapa yang sambung kepada nadrohnya beliau mu'alif sholat wahidiyah atau Ghausi hadzal zaman radhiyallahu anhu, sambung otomatis akan sambung kepada syafaatnya Rasulullah. Ketika berpegangan kepada nadroh, rohani akan sampai pada Rasul. Sampainya itu ditandai dengan istidhar. Ya. Maka di kuliah wakidiyah akan diterangkan
Orang yang ahli sholawat diberi suatu yang agung dalam kehidupannya. Ada gambar Rasul di dadanya. Artinya apa? Seorang ahli sholawat yang dibimbing guru berpegang teguh dengan satu frekuensi nadroh, otomatis akan sampai kepada Rasul. Rasul ada di dalam dirinya. Mulutnya bernilai mulutnya Rasulullah, santun. Perbuatannya ada gambar perbuatan Rasulullah. Apalagi? Hatinya ada gambar Rasulullah karena memiliki satu saluran yang murni, tidak putus sehingga sampai pada Rasul. Ini mari kita pahami dulu. Supaya kita tidak, maaf terutama saya pribadi, nampaknya tapi ternyata tidak begitu. Ada gambar Rasul, lesannya gambarnya Rasul, santun, kilan salaman salama, gambaran Rasul lesannya. Hatinya lintalahum, lemah lembut lunak pada siapapun. Mu'alif oriented. Itu. Ketika sampai pada Rasul istidor, baru wusul nanti. Karena Rasul sendiri dengan Nur Muhammad menjadikan kita ini dapat karunia wusul kepada Allah. Ini tujuan wahidiyah, menjernihkan hati untuk ma'rifat billah. Kita bagaimana? Satu gambaran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sekarang kita lihat diri kita. Sudah bisa satu frekuensi dengan sang pemberi nadroh dan pemberi bimbingan, apa kita ini nyimpang? Itu mu'alif oriented. Karena yang memberikan jalan, ajaran, bimbingan lewat nadrohnya, itu lewat di situ, baru mu'alif oriented. Kita koreksi. Manusia, Bapak, saya, yang ada di rumah ya, anak-anakku. Kita ini ada dua unsur. Maaf ini. Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik anak-anak. Ya. Saya di sini sebagai ketua, wakil ketua. Ini adalah unsur bungkus jasad. Unsur jasad dan aksesorisnya. Ibu, Bapak sama. Cuma beda aksesoris. Jasadnya sama. Diciptakan oleh Allah dari bumi sama. Hanya beda aksesoris. Ini unsur body. Yang kedua, isi. Isinya ini body jeladrene podo, aksesorisnya tidak sama. Isi diterangkan oleh Romo Kiai Hasan Bisri tadi, sama mestinya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang harus diejawantakan, bukan hanya dingerteni. Ini tugasnya mu'alif. Permasalahannya di situ. Ada unsur jasad, ada unsur lahir. Bimbingan satu frekuensi. Frekuensi lahir harus sesuai dengan bimbingan yang dituangkan oleh beliau. Baku. Dan nabuknya gimana?
Mujahadah yaumiyahnya gimana? Usbu'iyahnya dilakukan apa tidak? Syahriyah dan sampai mujahadah kubro diikuti apa tidak? Langkah-langkah kebijaksanaan yang ada di ADART sudah dilakukan apa enggak? Ini body ini. Tapi ada isi. Wusul itu urusan isi hadirin. Tapi tidak boleh menyampingkan body. Aturan lahir lil rasul lil ghos lakukan. Tapi urusan bersihnya hati, makrifat bila itu adalah urusan dalam. Bisa dipahami kan? Selayang pandang. Kita lihat lagi. Ada sebuah kabel. Bila kabel itu disalurkan kepada gardu induk, rumah yang gelap setelah dipasang instalatir kabel, malam hari sudah menyala terang itu. Menyala. Karena ada kabel yang menyambung kepada induknya. Ya. Makanya kita tidak boleh lepas dari kabel. Walaupun kita tahu segala-galanya adalah listrik untuk menyalakan rumah, tapi kabel tidak boleh dilepas. Ya maaf saja. Di antara kabel yang paling sensitif adalah beliau, pembimbing kita, pemberi nadroh kita. Lepas, ibarat kabel dipasang ke gardu induk, sedangkan kabel ada dua unsur. Yang luar namanya isolator, dan anak sayang saya tidak bicara dengan remaja ini ya, isolator, yang dalam konduktor. Isolatornya bagus, konduktor tembaga atau kawat tembaga putus. 1000 orang ahli untuk memasang tidak akan bisa. Harus dipotong, disambung baru menyala. Bisa dipahami kan? Lahir ngikuti bimbingan mu'alif, ngikuti sunnah Rasul, batin ada keakuan satu saja, putus itu. Sulit buang, nyambung aku ini sulit, tirakat. Dan memang nadroh, hidayah Allah, syafaat Rasul. Saya ngajak koreksi aja lah dulu. Jadi ibarat kabel, mu'alif oriented itu seperti kabel, sambung kepada gardu induknya. Tapi bila dalamnya yang putus, tidak akan sampai, tidak akan ada nadroh. Kalau sudah putus gelap, al-dhulmatu jundun nafsi, malah tentara-tentara kegelapan berupa nafsu siap menghadang perjuangan kita. Mukaddimah itu tadi. Sekarang anak-anak, gini anak-anakku, kami butuh kesadaran orang tua, bapak, ibu, adik-adik remaja. Ini anak-anakmu, anak-anak kita, adikmu. Tadi sudah minta untuk dibimbing, tidak dibiarkan. Amanat. Terutama di pusat sini, wilayah dan kabupaten. Minta dibimbing tadi. Dibimbing jadi apa anak-anak? Jadi orang sukses dunia? Dibimbing jadi orang pintar? Mana yang kamu inginkan? Kalau menurut mu'alif dibimbing menjadi generasi yang berakhlakul karimah, karena ending suatu perjuangan, suatu agama adalah liutammima makarimal akhlak. Endingnya untuk akhlakul karimah, penyempurnaan akhlak, budi pekerti. Jadi kita membimbing anak-anak kita menjadi generasi
yang menjadi generasi yang endingnya itu berakhlakul karimah. Ini ibarat tangga, 1-2 step by step berjalan. Ada proses. Nah ini ada lagi Bapak, Ibu, ada lomba lukis, diberi bahan sama, bahannya sama Pak. Apa itu? Buat nulis apa? Kanvas apa itu Pak? Garan pennya sama, warnanya, mereknya sama, layarnya yang buat nulis sama. Tapi jadinya beda. Ada yang bernilai tinggi, ada yang bernilai biasa, ada yang tidak bernilai. Malah ada yang tambah ruwet, tidak bisa dibaca. Saya berpikir mengajak bapak-bapak ibu untuk memikirkan anak-anak kita di masa depan. Selain memikirkan juga mengajak berpikir untuk dirinya. Pertanyaan saya, mengapa bahan sama, warna sama, kalau sudah jadi nilainya berbeda? Apa penyebabnya? Anak-anak ini ibarat suatu lukisan. Ada nanti nilainya tinggi, ada nilai biasa, bisa juga nilainya tambah amburadul. Ingat tuh ya, anak-anak kita ini hidup di zaman bukan milenial lagi nanti ini perjuangannya. Bukan generasi Z, X, tapi nanti ada generasi di atas milenial, namanya generasi Z. Makanya kalau anak-anak ini tidak kita perhatikan, dimakan oleh keadaan. Saya dengar tadi atau tadi kemarin, tadi malam atau tadi, agent of change, agen perubahan. Ya memang diawali dari anak-anak. Terus gimana visi kita terhadap anak-anak? Hadirin. Ya kembali kepada Nadrah Mu'alif. Saya kalau salah masih ingat itu. Ketika saya masih di ketua kanak-kanak atau jadi pengurus di DPC Pasuruan, Mu'alif Tasik Sugeng masih hidup. Kalau tidak salah beliau itu berkata, mungkin punya kalau salah saya ingat. Kecerdikan tanpa kejujuran akan mengalami kehancuran. Kecerdikan tanpa kejujuran akan mengalami hancur. Kejujuran tidak ada kecerdikan akan mundur. Maka carilah kedua-duanya. Kurang lebih intinya substansinya begitu. Kalau zaman ini kalau kita urai, pinter ora bener hancur. Pinter itu diwakili oleh otak, oleh body, bener diwakili oleh kondisi rohani. Pengamal wakidah kata mbaknya loro-loronya, yo cerdik, yo jujur. Bener, tidak pinter, mundur. Kedua-duanya kita cetakkan kepada anak-anak dan remaja. Karena ini nanti yang menguasai perjuangan di generasi Z. Mu'alif oriented harus dituangkan secara frontal kepada generasi-generasi yang akan datang. Sehingga nanti anak-anak tidak kehilangan arah rohaninya. Bolehlah kalau memang lahir ini memang harus baik, rohani harus sesuai dengan bimbingan. Ya, tanggung jawab kita Bapak Ibu yang ada di Dewan Pimpinan, Majelis Tahkim, baik itu pusat maupun daerah. Amanah, ini bukan hanya sekedar amanah, tapi amanah ini adalah suatu yang harus kita lakukan. Beliau mengatakan,
cerdik, tidak jujur, hancur. Jujur tapi tidak berkembang, tidak cerdik, mundur, kalah. Terus saya ingat lagi, saya cuilkan di video mu'alif untuk koreksi kepada kita. Ajaran wahidiyah, lillah billah, mujahadah itu harus kedua-duanya. Terus beliau itu mengingatkan, kalau ilmu lillah billah itu hanya di bibir saja, ya ini terutama saya ngalor ngidul nyeritakno lillah billah hanya di bibir saja, ya maaf, lillah billah ajaran wahidiyah kalau hanya di bibir saja, jangankan 1000 tahun, 10.000 tahun pun tambah jauh kepada Allah, bahkan tambah hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaset mu'alif video di menit ke 53 sampai 56. Kurang lebih isinya begitu. Apakah ini bukan bimbingan kepada kita? Wahai yang di daerah, kalau kita hanya bibir saja, hati masih banyak tentara nafsu, hati tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ini saya sendiri hadirin. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bendunya Allah, laknatnya Allah sangat besar diberikan kepada siapa yang bicara hanya bibir saja, tapi tidak ada pengeterapan batinnya, lebih-lebih pengeterapan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau itu mengambil itu kira-kira, jangankan 1000 tahun, 10.000 tahun perjuangan ini tidak semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh bila hanya di bibirnya saja. Maka sering koreksilah di dalam diri. Ya, jangan-jangan kita sendiri, saya sendiri yang seperti itu. Apalagi nanti anak-anak kita ya. Anak-anak kita ini 20 tahun yang akan datang, ini yang memimpin anak-anak remaja dan anak-anak. Apa jadinya? Kalau kita tidak sungguh-sungguh menunjukkan mu'alif oriented lahir maupun batin. Kembali pada kabel yang putus. Kabel yang putus. Dawuh tadi saya analisa, maaf saya berpikiran secara pribadi. Pernah suatu saat dalam hadis gini, ibu bapak, Rasulullah didatangi sahabat, dia matur, ya Rasulullah, ada apa? Saya punya tetangga saya itu ahli sholat, bahkan tidak hanya wajibnya dilakukan, sholat sunnahnya dilakukan dengan tekun. Tetangga saya juga ahli puasa. Puasanya tidak hanya wajib saja, puasa sunnah dilakukan. Puasa Senin Kamis, yaumil bid, puasa-puasa yang dilakukan. Dan tetangga saya itu juga sering memberi orang-orang yang tidak punya. Tapi sayang ya Rasul, ada apa? Tetangga saya ini sering ngoreksi kesalahan orang lain, sehingga mencaci maki mencela orang lain, tidak pernah getun. Wailul likulli humazatil lumazah. Padahal Allah mengatakan celaka bagi setiap orang yang mengumpat dan mencela. Tetangga saya sering dan sering ngerasani. Apa kata Rasul? Sambil tunduk. Tidak ada kebaikan sama sekali orang itu. Tidak ada kebaikan sama sekali. Sekali lagi, tidak ada kebaikan sama sekali. Dia di dalam neraka. Walaupun ibarat kabel, isolatornya itu bagus,
tapi putus di dalam tetap gelap. Mu'alif oriented. Sama-sama berjuang, ada hasut, satu kali hasut, ora iso wusul karena masih putus. Di sini ada kebencian. Jangan benci siapa? Buang itu tirakaton aja, gak ono kebencian. Usul itu tidak ada kebencian. Selamat itu hati yang bersih. Man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat. Ya Allah. Untuk tanggung jawab secara pribadi, secara moral, kami tidak mampu. Apalagi sebagai panitia, sebagai ketua, sebagai pengurus. Bagaimana kita akan mampu? Cuma ada satu hadis qudsi. Bapak Ibu yang di rumah ya, yang jauh dari sini, ingin tidak putus? Oke, saya pun ingin tidak putus. Bapak Ibu yang di sini, maaf kalau saya lancang. Ingin sambung kabelnya? Oke, sama. Saya ingin. Jawabnya ada dalam hadis qudsi, digodok secara instan oleh mu'alif. Tinggal mau apa ora, nonton enggak? Hadis qudsi dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali karangannya itu. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Singkat. Aku bersama hatinya hamba-hambaku yang merendah, yang merasa dosa, yang membutuhkan karena aku, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi ini bisa dipahami, sulit dipraktekkan. Aku sambung, aku bersama, aku sambung ya dengan hamba-hambaku yang hatinya itu merintih, merendah, hatinya merasa dosa kepadaku. Intinya begitu. Mu'alif memberikan suatu praktek agar kamu bisa merendah di hadapan Allah. Saya kemarin mendengar fatwa Ibu Nyai, walaupun dari rumah dalam posisi sakit, tapi tetap saya dengarkan Ibu Nyai. Anturikona fi lujati bahril wahdah. Upayakan semua pengamal ada di dalam samudera tauhid, bukan hanya kakinya, semuanya. Sehingga keleleken samudera tauhidnya Allah. Sehingga muta ya samudera tauhidnya Allah. Pandangannya hanya satu, lillah, billah. Di hati tidak ada perasaan apa, billah. Itu hati. Saya dengar punya ini, saya buat referensi pada hari ini. Ya. Semua umat masyarakat diajak ada di dalam samudera tauhidnya Allah. Hatta la naro seterusnya. Sehingga dia merasa tidak memiliki apa-apa. Sehingga dia merasa rendah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru hadis qudsinya mengatakan, aku bersama orang-orang yang merendah, yang butuh kepadaku, yang merasa dosa kepadaku. Bahaya hanya satu, tenggelamkan dirimu. Ketika kamu sudah tenggelam, ada satu doa yang di situ, faqad dzolamtu abada, otomatis timbul, bukan dari akal, timbul dari hati. Sungguh kami dolim selalu. Tidak ada perasaan lebih tinggi daripada orang lain. Karena dia merasa sudah tenggelam. Tenggelam dalam samudera tauhidnya Allah. Tenggelam dalam kerendahan karena memandang Allah. Ya, begitu sulitnya. Tapi bagi orang yang ingin sambung, pesan mujadah yang sungguh. Ketika faqad dzolamtu abadan, bukan hanya diucapkan dan bukan hanya dipahami. Ini mohon sungguh-sungguh, faqad dzolamtu, sungguh kami dolim.
dirasakan, diresapi sungguh-sungguh. Hanya tinggal mau apa tidak. Kalau tidak, mungkin satu alma mater wakil dia. Tapi dalamnya putus, kita tidak tahu. Sudah putus seperti saya, mengharap pertemuan kepada Allah, mengharap pertemuan kepada Rasulullah, mengharap pertemuan kepada beliau Ghausyatul Zaman. Padahal kita tidak mau koreksi. Bisa jadi kabel rohani yang dipasang oleh mu'alif, dalamnya konduktornya itu sudah putus sehingga tidak ada sambung. Ya sudahlah. Gini anak-anakku, ini momen sing paling bagus. Kalian ini masih suci. Beda dengan saya anak-anakku. Kalau kamu tukaran, marah, selesai sudah. Tidak ada goresan di hati. Kalau kamu minta, nangis, selesai, tetap suci. Tidak mengandalkan pemberian. Terus bermain sesuai dengan alur kesucianmu. Maka ilmu ini secepatnya diberikan kepada anak-anak. Sebelum direbut oleh iblis, ditanduri tentara-tentara iblis yang ada di dalam. Al-Dhulmatu Jundun Nafsi, kegelapan jati. Saya husnudzon mengharap panjenengan diberi, anak-anakku diberi. Nanti kalau kita tinggal, anak-anak kita bagaimana? Pernah kita berpikir, ibu yang di rumah, sing ono omah, anak yang panjenengan gendong kami, panjenengan susoni, apakah itu penolong panjenengan besok? Ataukah dia musuh panjenengan? Bapak-bapak, punya anak berapa Pak? Mungkin anak-anak itu menjadi penolong ataupun tidak. Karena anak-anak nanti, kalau saya gambarkan tadi, seperti lukisan. Mengapa lukisan si fulan nilainya tinggi? Mengapa lukisan saya kok tidak laku dijual? Artinya lukisan yang menjadi nilai tinggi tergantung tangan-tangan terampil yang menggores di atas kanvas. Kalau menginginkan anak-anak di generasi Z yang akan datang berkiprah dalam kesadaran, ikut lurus di belakang Bayai, harus ada tangan-tangan terampil yang mengolah anak-anak itu sendiri. Tidak hanya tangan-tangan terampil, jiwa-jiwa suci yang ikut andil di dalam mendidik karakter anak itu. Walaupun anak manusia kalau sudah dibimbing oleh orang hutan, maka sifatnya seperti orang hutan. Tarsan anak manusia, anaknya profesor. Ketika tangan-tangan terampilnya gorila, orang hutan, maka Tarsan manusia, tapi jiwanya jiwa orang hutan. Tergantung anak-anak kita Bapak. Kalau kita terampil mengolah anak-anak menjadi cerdik, kita campur dengan, kita olah dengan hati yang jernih, jujur, maka akan terwujud cita-cita mu'alif. Generasi yang cerdik dan jujur, keduanya akan dimiliki. Tidak semudah itu. Jadi anak-anak ini diolah oleh tangan-tangan terampil di dalam perjuangan dan ilmu jiwa pendidikan. Selain ilmu jiwa pendidikan, anak-anak itu butuh vitamin akhlakul karimah sang pembimbing. Maka kelemah lembutan Rasulullah akan tertanam kepada anak-anak itu. Suatu saat Rasul itu dimusuhi Bapak. Dimusuhi seorang Yahudi buta di Madinah. Dia selalu minta-minta sambil propaganda, jangan ikut Muhammad. Muhammad itu orang maaf, orang gila, orang alisir. Jangankan ikut dekat-dekat, tidak boleh, harus dijauhi Muhammad. Pidato dengan berapi-api, orang buta sambil minta-minta.
Rasulullah tahu kalau dikecam seperti itu. Kalau kita marah itu. Tapi Rasulullah memiliki karakter yang suci. Beliau Ghosi Hadza Zaman memiliki karakter yang suci. Dia datang bukan untuk menempeleng. Tapi ketika datang, nun sewu, ini ada makanan Bapak. Makanan itu dikunyah-kunyah gini lembut. Langsung disuapkan ke dalam mulutnya. Sampai kenyang. Besok lagi. Sambil nyuapi nasi kepada mulut Yahudi ya. Yang buta itu. Sambil jelek-jelekan Nabi Muhammad. Padahal yang nyuapi itu Rasul. Jangan ikut-ikut Muhammad. Apalagi dekat dengan Muhammad. Kamu nanti akan ketularan. Gila, ketularan dan macam-macam. Satu saat Rasulullah itu pun tidak pernah diceritakan pada orang lain. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah, anakku, apa ada sunnah Rasul yang aku belum mengamalkan? Ada ayah. Apa itu? Memang Rasul tidak pernah bicara. Tapi beliau saya tahu apa. Setiap pagi Rasulullah membawa makanan. Di sudut kota ada seorang pengemis Yahudi. Tiap hari Rasulullah menyuapi dengan penuh kelembutan. Ini konduktor yang murni. Bila pengamal wahyu dia konduktornya tidak putus, pasti diberi akhlak seperti itu. Nah, kalau saya sangat putus sekali. Sangat putus. Tapi hukum Tuhan akan berlaku. Setelah itu, kalau itu besok saya akan meneruskan. Pagi membawa makan, apa kesenangannya? Ini dibawa. Setelah itu oleh Abu Bakar, loh orang ini kok mencaci maki Nabiku Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kok malah memberi makanan menyuapi kepada mulut Yahudi itu. Masya Allah begitu mulianya akhlakul karimahnya Rasulullah. Akhirnya dicoba untuk memberi makan. Ini Bapak saya beri makan. Ketika dimakan terus cemberut. Kamu bukan orang biasanya. Loh mengapa? Orang biasanya itu kalau memberi makan sangat halus, santun, nampak betul-betul orang itu baik. Mana orang yang memberi makanan itu? Orang yang memberi makanan sudah meninggalkan dunia yang fana. Kaget pengemis buta itu. Aku adalah penerusnya, aku sahabatnya. Siapa kamu? Abu Bakar, kaget. Siapa itu yang memberi makanan? Itu Muhammad yang kau caci maki tiap hari, tiada henti kamu caci maki, kau fitnah. Kau sebarkan yang macam-macam yang tidak pernah dilakukan. Itu Muhammad yang memberikan makanan kepadamu. Pengemis Yahudi buta, lunglai itu, pengemis buta, lunglai, ambruk. Dia menyatakan, saya pengikut Muhammad. Penyaksian dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Anak-anak ini butuh disuapi rohani seperti itu. Maaf, karena kami dari Majelis Taklim juga sebagai pengingat memberikan nasihat kepada siapapun. Mungkin melalui mimbar ini. Anak-anak kita remaja-remaja itu butuh disuap sentuhan-sentuhan rohani, Bu, Bapak. Tidak sentuhan-sentuhan kasar yang menjadikan karakter anak itu terkontaminasi jadi keras. Sayyidina Umar keras tapi bijaksana. Ya Allah, kita akan meninggalkan generasi apa nanti kalau kita seperti ini? Sedangkan mu'alif masih mengharap kita sebagai awan penerusnya secara utuh, isolasi maupun konduktornya dalam ataupun di luarnya. Ya sudahlah. Mujahadah kubra itu sangat istimewa bagi yang mengikuti
juga bagi yang sudah almarhum. Gini, ini kejadian nyata, masih belum pandemi. Waktu itu yang menjadi tugas background tasafuan itu dari Kabupaten Pasuruan, Ibu Nyai. Jadi saudara-saudara saya, adik-adik saya, ibu-ibu dari Pasuruan dengan seragam putih mengikuti kur, bukan kur apa, tasafuan pada hari Jumat sampai Minggu terakhir. Ada seorang ibu ketika mujahadah kubro selesai mencari saya. Rumahnya di Pasuruan. Terus ketika saya mengisi pengajian di suatu daerah, beliau itu hadir. Terus minta waktu. Saya beri waktu, omong-omongan setelah selesai. Ya Allah, nampak sedih wajah ibu itu. Ya, dulu yang ikut kur, inggih Abah, matur gitu. Ada apa? Saya matur enggak apa-apa. Monggo, mungkin saya bisa membantu. Si ibu punya anak 2 itu nangis sampai saya tunggu sampai selesai dia bisa bicara. Terus bicara gini, Abah, saya baru kali ini ya Kabupaten Pasuruan diikutkan mengiringi tasyafu waktu enggak seperti ini, belum pandemi. Waktu itu saya duduk di belakang, Abah. Di belakang saya tuh ada kursi kosong. Ketika saya tasawuf selesai, saya duduk itu seperti ada angin lewat di muka saya. Terus ada di belakang. Saya tengok. Saya kaget, apa? Ada apa? Bapak saya yang sudah meninggal dunia duduk di belakang saya, mengemis minta pertolongan. Wajahnya hitam kelam. Loh Bapak, dia hanya mohon pertolongan. Bapak minta tolong, tapi dalam hati tidak bicara, tapi tahu bapaknya minta tolong. Si anak itu menangis. Yang lain ibu-ibu yang mengikuti jamaah diem itu menangis sendiri. Karena ayahnya wajahnya gosong hitam. Nah itu ada suara keras di luar sana sudut. Ternyata banyak orang-orang yang datang tapi tidak berani masuk. Dilihat semuanya. Ada 2 orang wajahnya itu bekas di cakar-cakar itu. Wajahnya hitam tapi bekas luka banyak. Diamat-amati. Itu kakek dan nenek saya, Abah. Istimewanya mujahadah kubro. Bagaimana itu, Abah? Oh, itu artinya bapak kakek-kakek sampean masih dapat pertolongan asal Anda mau mujahadah 40 harian. Hadiahkan pada ibu, bapak, hadiahkan kepada kakek-kakek, ikut perjuangan. Insya Allah akan diangkat oleh Allah. Terus saya pesan, andekan ini saya ceritakan buat bahan, ridho apa tidak? Iya saya ridho. Kalau ridho siapa tahu ketika saya sampaikan, ada yang betul-betul nyantol di hati kita. Sehingga semakin pulang mujahadah kubro semakin menjadi meningkat. Pahala mengalir kepada bapak dan kakek jenengan. Ya Allah. Hadirin. Walaupun begini, banyak ahli kubur yang antri. Banyak ahli kubur yang ingin ikut dilibatkan. Kemarin saya bertemu dengan seseorang. Tadi malam saya sakit dijenguk
ada yang mijeti dan lain-lain. Beliau menangis, mengatakan, "Abah, ada apa?" Dalam mujahadah kubro ataupun di rumah. Ketika tasyafuk dilakukan dengan penuh kerendahan, ya syabab, ternyata banyak orang-orang masuk ingin ikut di dalamnya. Bapak tahu? Saya tahu. Ketika tasyafuk dilakukan dengan penuh hati, tasyafuk dilakukan dengan mungkasrati qulubuhum, hati-hati yang jiwa-jiwa yang merintih merendah. Di situ banyak yang datang ingin mendengarkan begitu nikmatnya tasawuf itu. Lebih-lebih ini anak-anak tadi tasawuf seperti itu dilakukan oleh hati yang jernih, konduktor yang wotoh belum putus, pasti sambung kepada mu'alif. Terakhir kepada daerah-daerah, sambungkan hatimu dengan kerendahan, dengan penuh butuh kepada Allah, penuh merasa dosa. Jangan ada satu orang pun yang merasa baik, lebih-lebih di arena mujahadah kubro. Saya mengambil dawuh mu'alif itu dulu. Mu'alif, jangan sekali-kali segelintir manusia merasa baik di arena mujahadah kubro. Berat gitu membayai saya dulu itu. Sekarang kita praktekkan di mujahadah anak-anak itu. Ya Allah, ternyata kita masih jauh. Ternyata aksesoris yang saya pakai sebagai wakil ketua majelis taklim itu hanya aksesoris belaka. Ternyata di dalam kita, mungkin saya pribadi tidak ada kecintaan kepada mu'alif. Orang kalau sudah cinta pada mu'alif, akhlaknya dilakukan, lesannya ditiru. Seperti gambar Rasulullah ada dalam orang yang ahli selawat, lesannya ada gambar Rasul. Maksudnya lesannya itu adalah cerminan ucapan Rasulullah, hatinya cerminan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudahlah, karena dibatasi waktu, kita mujahadah ya. Mujahadah terutama dalamnya sambung, karena instalasi nadroh itu melalui dewan pimpinan majelis taklim sampai ke bawah, itu instalatir rohani. Ayo kita sambung. Bagaimana caranya nyambung? Hati harus merasa rendah. Tanggalkan status sosial, lepas status kita sebagai siapapun, lepas, ganti seragam yang ada. Semua harus pakai seragam. Seragam hamba harus dipakai. Hamba di hadapan Tuhannya tidak pernah merasa baik sedikit pun. Hamba di hadapan Allah tidak pernah merasa baik walaupun sebiji darah. Hamba di hadapan pimpinannya, di hadapan Rasulullah tidak ada kebanggaan. Yang ada air mata. Bukan air mata sekedar penghias, tapi air mata yang betul-betul keluar dari hati nurani yang paling dalam karena nadroh dari beliau mu'alif. Maafkan kami, maafkan saya, ayo bareng-bareng. Silakan Bapak, tidak iso nangis. Memang bukan tujuan kita untuk menangis, tapi latihlah kerendahan. Perkara nanti kita diberi oleh Allah hidayah bisa nangis, itu fadl. Kalau tidak diberi, kita pun sudah punya fadl, diberi fadl wahidiyah. Oleh karena itu mari kita renung sejenak, kita tenggelamkan diri kita, kita gendong anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang kita susui, yang sering kita kudang-kudang, nampaknya jadi pejuang, nampaknya menjadi orang sukses. Sekali barang haram masuk ke dalam jiwa anak itu, sekali barang haram masuk ke dalam makanan, ke dalam perut anak itu, anak yang kita cintai, anak yang kita banggakan,
Fannaru aulabi. Wong tuwa tega ngobong anake urip-urip ana di neraka. Bapak, barang haram yang kita suapkan pada anak. Jangan katakan kau sayang pada anakmu. Panjenengan bakar anak-anak kita di neraka. Wahai banyak anak-anak yang terbakar. Cuma tidak bisa sambat. Wahai anak-anak calon penghuni neraka. Wahai orang-orang yang basiroh. Lihat anak jenengan. Kalau darahnya hitam belentong-belentong ada bahan haram. Tidak ada bagian lain kecuali neraka. Kita banggakan ujungnya ada di neraka. Kita angkat-angkat tapi ujungnya ada di neraka. Teko anak dhewe dibuang nang neraka hadirin. Anak dhewe dibuang nang neraka. Memang manusia itu teko hadirin. Saking butanya ora sing didepi ku geni neraka. Terus berjuang terus padahal di dalamnya ada neraka. Ayo kembali sadar kembali kepada Allah. Konduktor batin menuju kepada mu'alif oriented kita pasang supaya kita tahu siapa diri kita. Anak suci sudah dinodai dengan makanan haram. Istri yang kita cintai hidup semati kita beri makanan barang haram. Anak kita sekolahkan biayanya barang haram. Udah gak pernah nangis, gak pernah dosa, gak pernah merasa salah. Kita ini sudah terlalu hadirin. Andaikan bahaya ada di sini, nyata di tengah-tengah kita, tangisan kita masih ditangisi kalau bayai. Lho, kowe kok pengamal wakil dia, kok putus kabeh jerone ini akan ditangisi. Perpecahan itu menunjukkan putusnya hati. Qalbun wakil tidak akan bisa wujud. Tadi anak-anak qorib alibainanya tapi ada kebencian goroh itu. Kalau kata-kata qorib alibainanya tidak ada kebencian. Semua itu punya lakon sendiri-sendiri. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Itu kehendak kalau itu dihilangkan tidak jadi suatu cerita hadirin. Cerita global itu indah. Perang Bratayuda. Karena kita memandang Kurawa ini elek, maka panjang benci dengan Kurawa. Karena kita memandang itu Sengkuni maupun Begawan Durna itu jelek, maka kita benci. Tapi kalau kita memandang secara global, andaikan Begawan Durna Sengkuni diambil, tidak ada lakon hadirin. Tidak ada cerita. Biarlah cerita skenario Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, tidak ada kebencian. Karena itu pelengkap daripada cerita kehidupan ini. Kita disuruh benci iblis dengan setan. Kita benci iblis setan karena diperintah oleh Allah. Wa innahu diperintah oleh Allah. Wa innahu lakum aduwwum mubin. Bencinya karena perintah Allah. Coba andaikan iblis tidak diangkat oleh Allah, tidak diciptakan, tidak ada ceritanya dunia. Tidak adanya ceritanya kita jadi orang seperti ini. Memang kita boleh benci, tapi secara hati, secara bila kembali kepada Allah, iblis itu adalah suatu skenario besar. Tanpa iblis tidak ada cerita dunia ini. Apakah perlu kita membenci orang-orang yang tidak suka kepada kita? Salah banget ini. Apa perlu kita membenci orang-orang yang ghibah dan menfitnah kita? Tidak perlu, karena itu adalah lakon pelengkap cerita jenengan di sisi Allah. Besok dibongkar di alam mahsyar. Oleh karena itu inilah bimbingan faqad dolam itu tertanam. Tidak ada siapa-siapa kesalahan, semua itu ada kita ampuni. Wal afina anin nas. Ya, ajaran semulia ini bagaimana kalau tidak sampai kepada anak-anak kita? Ya mari kita merasa tunduk. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, saya sudah yakin kalau saya pengikutnya mu'alif. Saya sudah pede. Tapi ketika kita bongkar rahasia ini, tidak ada apa-apanya saya ini punyai. Tidak ada apa-apanya, pejuang apa ini? Ya sudah, kita sowan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sambung kabel kepada Nadroh. Di situ akan sambung kepada Rasul. Dan kita akan ketemu di sana Allah bersama kita. Mari kita totoh hati kita. Anak-anak, maaf ya kalau kalian payah, saya terlalu panjang. Ya ikuti mujahadah saja ya. Ibu-ibu, ketika mujahadah pandang anak-anak jenengan. Iki anak ahli neraka, apa anak ahli surga. Cuma kita tidak tahu kalau mungkin ada bentol-bentol hitam di dalam darah, di dalam jiwanya ini. Ayo kita kapok, sudah matur kepada Allah. Kesalahan kami semua ya Allah. Mbah Yai akan menuntun panjenengan di dalam kerendahan kepada Allah. Kita semua seragam. Tanggalkan perasaan. Ganti seragam kehambaan. Seragam kerendahan. Semua yang ikuti mujahadah bro, yang jauh sana. Yang jauh di sana. Ayo pakai baju kerendahan semua. Fakut dolam tu dipakai semua. Jangan sampai tidak ada atau seorang yang tidak memakai dolam tu abada. Fakut dolam tu rendah, penuh dosa. Andaikan itu dikuatkan di setiap usbu'iyah, sahriyah, ditekan di mana-mana. Ya insya Allah tidak lama akan terwujud generasi hamba sesuai dengan bimbingan mu'alif. Cuma ini yang harus ditekan. Karena semua tetap fadl dari Allah. Ya mari, terutama ahli kubur kita yang mungkin hadir di sini. Dan yang jelas Rasulullah akan ada di sini. Melihat kita. Mu'alif juga melihat kita. Mana pengamal wahid dia? Mana akwan-akwanku? Dicari oleh beliau. Panjenengan akwan-akwan beliau. Panitia-panitia. Pimpinan-pimpinan unsur pusat itu akwan beliau. Mari kita sambung konduktor ini sehingga kita benar-benar mu'alif oriented. Al-Fatihah. 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 Kami minta jujur. Mbah Yai mengatakan kecerdikan tanpa kejujuran hancur. Dawa itu kita tekan hari ini jujur. Bapak Ibu yang di rumah, yang di sini, jujur. Apakah kita orang baik di mujahadah kubro ini? Jawab sendiri-sendiri. Jujur, kejujuran itu membawa kebaikan. Sekali lagi, jujur kita katakan, apakah kita cinta Mbah Yai? Jangan dijawab, jujur saja di hati. Apakah kita cinta Mbah Yai? Apakah kita memperalat Mbah Yai? Apakah kita tidak punya toto kromo pada Mbah Yai? Jenengan yang bisa menjawab. Kepada Rasul begitu. Apakah panjenengan kira-kira pantaskah bila Rasul hadir di hadapan kita? Pantas apa tidak? Kalau kita di hadapan Rasul, apa yang kita ucapkan di hadapan Rasulullah? Sudahlah, ayo berpakaian hamba. Rasulullah hadir, mu'alif hadir. Hamba kita pakai rapat-rapat. Katakan, mujahadah kubro yang ada di sini ya Rasul. Terutama saya ya. Adalah orang-orang jahat yang berselimut alma mater mujahadah. Terutama saya. Jujur katakan, saya casingnya bagus ya Rasul. Tapi dalamnya ada kebencian. Dalamnya masih ada dendam. Dalamnya masih ada sesuatu yang memutus rantai hubungan kita kepada Allah wa rasulihi wa ghasyata zaman. Mari hadirin. Kita jujur tidak mampu. Kita jujur kalau beliau itu datang kita mesti diusir oleh beliau Rasul. Karena kondisi batin seperti saya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu.
Mbah Yai tidak seperti itu. Mbah Yai tetap sayang kepada umat, kepada pengamal Wahidiyah. Mbah Yai tetap mengharapkan kita fafiru ilallah. Ayo kita sambut ajakan beliau. Yang di rumah, yang tidak hafal, mengikuti ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampai akhir. Al-Fatihah. 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 Belajar sambung ya. Jangan dilepas seragam kehambaan yang diberikan oleh Mbah Yai kepada kita. Seragam merasa rendah, seragam merasa dolim. Itu harus seragam. Baru kolbun wahid semuanya. Baru korib wali bainana rabbana terwujud kalau semua pakai seragam. Dimanapun pengamal wakidah kalau itu seragamnya dipakai beres. Ya enggak apa ya Sayyidi ya Rasulullah. Jangan dilepas sampai mati. Al-wajal ilal ajal sampai mati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahluh sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujjati bakhril wahdah hatta lana ro wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala natakharaka wala naskuna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa aksahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, sedikit kita menerawang ke belakang. Ibu pun pernah memiliki orang tua, bapak pun pernah memiliki orang tua yang mungkin sudah meninggal dunia. Anak-anakku remaja, anak-anakku termasuk saya, kita tengok ke belakang, terutama anak-anak ya, siapakah yang memanggil kamu di gowok ngalor ngidul yang kerja kemana, sing gendong kowe iku sapa? Ibumu, juga ayahmu. Ingatkah ketika ayahmu becak ke sawah, kerja berat, pulang memberikan
permen, memberikan kesenanganmu. Untuk siapa itu? Untuk kalian anak-anakku. Siapakah yang menciumi pipimu? Walaupun kamu maaf, tidak bersih karena selalu bermain-main dengan tanah. Siapa menciumi bibir pipimu? Ya ibumu, bapakmu. Itulah sayangnya orang tuamu. Kalau kamu tidak ada, siapa yang mencarimu? Ibumu, ayahmu. Dia takut kehilangan kamu anak-anakku. Ketika kamu sakit, siapa yang menungguimu? Mengompres panas badanmu. Tidak bisa tidur. Siapa? Ibumu. Ibumu, juga ayahmu. Ketika kalian mengalami permasalahan, kecelakaan, ataupun mengalami sakit, yang menangis siapa anak-anakku? Ibumu, sayangnya kepada kamu. Kita lihat, mungkin kalian sudah sukses. Mungkin kalian sudah kaya. Mungkin kalian sudah naik mobil mewah. Kalian ke kafe beli makanan. Kalian senang-senang dengan istrimu. Tiap tahun baju baru diberikan. Tiap hari raya dibelikan baju baru. Ada uang pergi ke mall beli makanan, beli pakaian. Tolong tengok sebentar saja ibumu. Engkau lewis ditinggal getun kowe. Ibumu pengukir jiwamu, nak. Mungkin ibumu di kota lain, kamu sekarang di kota lain. Naik mobil, senyum, tertawa, bahagia. Ibu yang paling mencintai kalian. Pakaiannya setahun sekali belum tentu ganti. Tapi kau manjakan istrimu, kau manjakan anak-anakmu. Ibumu, pakaian lama dipakai. Kamu tidak tahu rintihan ibumu. Kamu diciptakan keluar dari gua garba ibumu. Mungkin ibumu sedang menderita sakit. Kamu datang saja ke sana alasan jauh. Datang ke sana alasan capek. Sedangkan ibu bapak kita tidak pernah capek kepada kita. Sekarang kita mewah, sekarang kita kaya. Ibu kita biarkan. Ketika ibu menderita datang pun kita tidak. Hanya kirim surat, hanya melalui WA, hanya melalui transfer uang. Ibumu gak butuh itu, butuh kamu datang, rindu untuk mencium pipimu anak-anakku. Lah kita kepada orang tua saja sudah tega, apalagi kepada orang lain, apalagi kepada pengamal-pengamal, orang yang mau disiari. Kepada Pangeran Katon kita tidak peduli, bagaimana dengan orang lain kita peduli. Jangan bohongi keadaan kita ini. Ibunya saja gak disiari, padahal dia sebab, menjadi sebab kita seperti ini. Hanya kita beri makanan, uang, wah dia tidak sampai kepada jiwa beliau. Ya Allah, ini dosa apa yang menimpa kita ini? Padahal ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua kita, ibumu lebih-lebih. Ayo kita tengok. Mumpung ada kesempatan di Mujadah Kubro ini. Ada salah satu yang datang kemarin. Kalau tasawufan itu dibaca, orang-orang ahli kubur itu seperti bangun mendengar tasawufan ini. Orangnya ada di sini. Mohon maaf saya izin saya ceritakan ini.
datang ingin merasakan tasyafuan, dinginnya rasa tasyafu, rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh jujur tidak ada rindu pada Rasul. Koroh ini, tidak ada rindu, jujur saja saya pribadi. Ayolah sudah. Siapa tahu Allah memberi ridhonya, rahmatnya kepada kita. Tasawuf ya. Kalau ibumu ketika tasawufan, ibu bapak kita almarhum datang ke sini. Kalau dibuka mata hati kita, ada yang ngesot dari pintu gerbang. Ada yang luka, tercabik-cabik. Bagaimana? Dia pernah menciumi pipimu. Dia yang menggendong kamu. Bagaimana? Dia yang kau kencingi ketika kau di dalam gendongan. Tapi ibumu masih tetap menciumi kamu. Sekarang ibumu sudah tua. Ora direken, ora disiari wahidia. Kualat apa kita ini hadirin. Makanya putus nadrohnya beliau mu'alif. Ya sudah, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Kita panggil Rasulullah, panjenengan dandani dodo kula ya Rasul. Panjenengan dandani sedaya pengamal wahid dia sampai ke daerah-daerah ya Rasulullah. Panjenengan dandani sedaya umat Islam sedaya ya Rasulullah. Karena engkau adalah ahlinya. Kami tidak mampu ya Rasul. Jangan tahu Rasul hadir apa tidak? Ada di hati jenengan. Kalau panjang merasa Rasul ada, pasti itu hadir. Kalau hati kita banyak tentara-tentara nafsu, masa bodoh ini. Rasul hadir di tengah kita. Di daerah-daerah, di rumah-rumah, Rasul hadir di tengah kita. Karena satu frekuensi tidak berbelah-belah, tidak bercerai-berai. Kita tasawuf. Kita tasawuf, Rasul hadir. Hati menjadi tenang, hati menjadi padang, terang benderang. Ayo ya, tumbuh-tumbuhan saja kalau Rasul hadir jingkluk. Wa atakal audu ya beki, wa tadallal baina yadaika. Cabang-cabang ranting mentiung, merasa rendah, menangis. Lah kita umatnya yang dibelani, yang ditangisi ya Rasulullah. Kita penipu ya Rasul. Jujur, bayar nyuruh kita jujur, penipu kita ya Rasulullah. Memang bajunya putih, di atas mimbar, tapi penipu ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita mati nanti ya Rasulullah? Mari ya Syafi'a khulqi sholat alaika nurul khulqi hadiyalanam wa aslahu waruha wa trikni faqad dolamtu wa saliya sayyidi fa intarudda kuntu saksona. Teruskan. Bila hati kita bergetar, Rasul ada di hadapan kita, ada di dalam diri kita. Teruskan, mumpung ada kesempatan bertemu Rasulullah secara rohani, mari ya Syafi'a. Alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu faqad tulamtu walaisali asaitis wa intarudda kuntu. Jangan kaget anak-anakku ketika jilbabmu diketahui oleh Rasul dibuka. Di situ ada tanduk ono sungune. Jangan kaget ya saudara-saudaraku. Ketika Rasul hadir dibuka, loh ini umatku. Dari kaki sampai tubuh ini manusia normal. Kepalanya kok bukan manusia. Rasul tahu hadirin hadirat.
Rasul tahu kalau kita sembunyikan kepala yang bukan manusia ini, ya Allah. Ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasul, mulut kami lemah lembut tapi dadaku, hatiku kasar ini seperti ini ya Rasulullah. Ya Syafi'ah, alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqat walaysa liya sayyidi siwaka fa intardak untuk saksodalika. Tolong ibu bapak kita yang wajahnya hitam-hitam, antarkan ya anak-anak ini ya Rasul, ibu saya, ini ayah saya ya Rasulullah, katakan ya, ini ibu yang sangat mencintai saya, saking sayangnya tidak sempat ibadah, hanya membesarkan saya sebagai orang sukses. Antar ibumu nak ya, yang di rumah antar ayahmu ibumu, ayo matur pada Rasulullah. Orang paling sayang adalah Rasul, melebihi sayangnya kepada keluarganya, Rasul lebih menyayangi umatnya. Kesempatan ini kita hadir ya anak-anak, hadirin, kita panggil Rasulullah dengan keadaan yang rendah. Rasul, kami, ibu bapak kami, pengamal Wahidiyah semua, umat masyarakatnya, Rasul katakan, kalau bareng-bareng satu jalur frekuensi yang sama, frekuensinya Ghausiyah dan zaman, pasti diterima, pasti diterima. Ya Sayyidi, monggo. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Jagat goncang, ada orang yang memohonkan ampunan kepada sesamanya. Goncang, Allah kagum dengan penduduk bumi yang memohonkan rahmat ampunan kepada sesamanya. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurillah ya Sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya Sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya Sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, selamat berjuang. Pakaian seragam kehambaan tidak boleh lepas sedetik pun. Rendah, merasa dosa, merasa dolim, istidor. Nyuwun mujadah sing sungguh-sungguh dipupuk dengan mujadah. Insya Allah fadlnya Allah akan diberikan kepada semua pengamal Wahidiyah, siapapun orang yang mau mengamalkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sekedar yang disampaikan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdiri menghadap ke kiblat, nida 4 penjuru. Yang di daerah nida ikuti ya, menghadap ke barat. Setelah itu menghadap ke utara. Setelah itu menghadap ke timur. Menghadap ke barat, selatan. Setelah itu menghadap ke semula, panjenengan menghadap kemana? Mari kita berdiri bersama-sama. Yang terakhir kita pamit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pamit kepada Ghausiyah dan zaman.
hamba-hamba yang penuh dosa, hamba-hamba yang penipu mau pulang ke daerah masing-masing. Mohon doa restu akan dirubah menjadi hamba-hamba Allah yang baik dan diridhoi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.